tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau dikeroyok orang kampung. Iya, iya. Mas, kasihan anak kita, Mas. Jangan sampai dia lahir dalam penjara. Iya. Ayo, bantu aku. Cepat. Hana, tolong! Oh, Hana, Mas. Hana. Bangun, Mas. Ucap, Mas. Mimpi apa, Mas? Seperti orang yang tenggelam saja. Aku tenggelam dalam lubang yang paling menjijikan. Tidak. Cari apa, Mas? Darah. Dalam ruangan ini penuh darah. Darah. Hana, aku mimpi buruk sekali. Mas. Mimpi apa, Mas? Tidak. Tidak. Maafkan Hana, Mas. Selalu menyusahkan. Sampai-sampai terbawa dalam mimpi Mas. Saya kira ada sesuatu yang kurang beres di rumah ini. Sebenarnya, saya tidak percaya pada tahyul macam itu. Saya yakin sistem ventilasi rumah ini buruk sekali. Dan itu mempengaruhi kerja metabolisme saraf kita. Sudah siang, Mas. Nanti terlambat. Tidak enak kan guru baru datangnya telat? Oh, iya. Pak Guru, sebentar. Bagaimana, Pak? Apa kabar? Baik. Pak Guru, Ya. tengkorak
Ya, Tengkorak yang dijumpai tempo hari itu ternyata milik seorang wanita. Dan ada tanda-tanda bekas pembunuhan. Sekarang sedang diselidiki di laboratorium. Kami masih berusaha mencari alamat terakhir pemilik rumah itu. sayang, saya tidak bisa membantu. Saya tidak berpikir untuk mencari tahu alamat Pak Yunan. Tidak apa-apa, Pak Guru. Lagi pula siapa yang menyangka kejadiannya bakal berkembang seperti itu? Bukan begitu, Pak Guru? Menurut polisi, tengkorak yang ditemukan di bawah pohon beringin itu adalah seorang wanita yang mati dibunuh, Han. Oh ya? Ya, tapi nampaknya kau tidak peduli, Han. Ya, apa urusannya dengan kita? Loh, kamu tidak takut Kenapa? menyimpan lukisan itu? Siapa tahu perempuan dalam lukisan itu yang mati dibunuh. Mas Agus. Lukisan itu kan benda mati, Mas. Tidak mungkin kan bisa bangkit untuk melampiaskan dendamnya yang sudah dibawa ke lubang kubur. Betul juga. Tadi kau bilang soal balas dendam. Apa maksudmu? Orang yang mati penasaran, pasti arwahnya akan membalas dendam. Oh, Ya, membalas dendam. Sudahlah, jangan bicarakan soal itu lagi, Mas. Aku muak. Hana, Teruskan makannya, aku mandi dulu. suatu saat kau akan kubakar. Hana, Hana, Kau pintu berisi darah. Hana, Bak mandi itu berisi darah. Hana, itu hanya angan-anganmu saja. Lihat, tidak ada darah. Hanya keran air ini kau biarkan terbuka terus. Padahal bak mandi sudah penuh. Dalam bak mandi itu ada mayat. Tidak ada apa-apa. Tidak ada mayat. Tidak ada. Mana? Lihat, hanya handukmu saja yang jatuh. Ayo. Hati-hati. Lantai itu licin, Mas. Iya. Sudah sering aku dibikin celaka seperti sengaja mau membunuhku. Bongkar, Mas. Ya, bukankah sejak kemarin Hana sudah minta supaya lantai itu dibongkar? Iya, besok akan aku bongkar. Kalau perlu aku akan ganti dengan lantai marmer. Aku tidak minta diganti marmer, Mas. Semen biasa juga boleh. Baik, Han. Tapi yang penting kakimu harus diurut dulu. Lukisan lagi, lukisan lagi. Aku juga tidak minta dipapa begini. Cuma berikan hakku untuk mencintai lukisan itu. Dan takkan kubiarkan siapapun merebutnya dari tanganku. Sampai kewajibanmu mengurus suami kau lalaikan. Pantaskah itu? Berapa kali aku membuat kopi sendiri karena kau terlalu sibuk menimang-nimang lukisan ke barat itu. Jaga kata-katamu. Aku tidak suka kamu bicara sekacau itu. Lihat, lihat aku dan lihat siapa dirimu sebenarnya. Akan aku bakar lukisan ini. Bakar kalau berani. Begitu tanganmu menyut api, nyawamu akan melayang. Hana, Kau akan kubunuh. Hana. Hana. Mas Agus jangan melotot begitu, Mas. Hana takut. Habis kamu. Maafkan Hana, Mas. Oh, Aku tidak tahu kenapa akhir-akhir ini selalu ingin marah-marah tanpa suatu sebab. ayo. Dan soal lantai kamar mandi itu, tidak usah buru-buru, Mas. Nanti saja kalau sudah ada biayanya. Tidak apa. Aku sudah berniat untuk membongkarnya. Sudah 2 kali aku juga hampir terpeleset di kamar mandi itu. Ayo, aku urut kakimu.
Pantas WC agak kurang lancar. Ternyata di bawah WC ini masih ada WC lain. Barangkali lantai kamar mandi ini pun ada 2. Kok bisa begitu? Ya, bisa saja. Siapa tahu pemilik rumah ini... siapa ya namanya? Oh ya, Pak Yunan, menyimpan harta karun di sini. Bisa kaya kita. Kalau misalnya dapat harta karun, apa yang Mas lakukan? Ya, kita jual. Kita beli rumah lain lagi. Dan kita pindah dari sini. Jangan. Kenapa harus pindah? Rumah ini cukup nyaman kok. Dan modelnya juga paling antik. Nah, saya rasa sekarang sudah waktunya untuk bikin kopi. Setuju kan? Kau benar-benar seorang istri yang bijaksana. Go. Benar-benar rumah iblis. Hana, kopinya tidak usah dibawa kemari. Ya. Aku sudah bilang tidak usah kemari. Kita harus cepat-cepat pindah dari rumah ini. Rumah ini berbau darah. Tulang belulang itu mungkin juga korban pembunuhan, seperti yang ada di bawah pohon beringin itu. Aku harus segera lapor polisi. Jangan. Kenapa, Han? Polisi harus mengusut tengkorak itu. Mas Agus mau semua orang berkerumun di rumah ini. Semua bebas memberikan komentar. Lalu kehidupan kita akan terus-menerus terganggu. Lalu apa yang harus aku lakukan, Han? Tanam kembali dan tutup dengan semen. Ayo, tunggu apa lagi? Gila. Benar-benar rumah terkutuk. Pantas tidak laku-laku sebelum aku beli. Sial. Kamu jangan mudah percaya omongan orang, Ningrum. Ke tempat pelacuran pun aku belum pernah. Itu fitnah. Rum juga tadinya nggak percaya. Tapi setelah melihat Mas Jajat ada di rumah Tante Nur yang genit itu, Rum jadi yakin cerita orang-orang itu benar. Bahwa aku suka melacur. Bahwa Mas Jajat mata keranjang. Jangan marah, Mas Jajat. Biar apa kata orang, Rum tetap cinta sama kamu. Kok kamu diem aja sih? Kamu senang gak sih sama Rum? Saya suka keindahan. Ayo jalan. Pasti ada hubungannya tengkorak perempuan di bawah pohon ini dengan tengkorak yang berada di kamar mandi. Kasihan istriku, pikirannya selalu terganggu.
Rupanya kau yang mengatur semua itu. Kau yang menyuruh Ulun dan Soma untuk memperkosaku. Bohong! Itu fitnah. Dengar, Juarsi. Sebelum kamu menjadi gundik menerus, sudah mencintai kamu. Tapi... Kau tidak berani karena kau seorang kacung, bukan? Kemudian kamu suruh Ulun dan Soma membunuh suamiku, lalu memperkosa aku. Bajingan kamu, Yunan! Tidak, Juarsi. Cintaku tulus. Bukankah aku sudah tutup mulut selama ini? Dan aku pula yang membantu kamu menguburkan mayat Ulun di bawah kamar mandi dan mayat Soma di bawah kakus. Dengan tanganku sendiri mereka telah kubunuh. Dan setiap hari mayat mereka kukencingi dan kuhina dengan biang keladinya. Kamulah yang menyuruh mereka memperkosaku. Tidak, Juarsi. Sudah berapa kali aku bilang? Soma dan Ulun memang bajingan tengik. Mereka membunuh Meneres karena ingin merampok hartanya. Kamu lihat. Kamu lihat. Mereka juga melukai aku, kan? Tapi kenapa kau diam saja ketika mereka menggagahi aku? Kenapa? Aku takut, Juarsi. Aku tidak mampu menandingi mereka. Bangsat! Pengecut! Juarsi! Tahu akal bulusmu. Kau memang sengaja membiarkan aku dinodai supaya kehormatanku hancur dan menjadi sederajat denganmu yang cuma kacung rendahan. Betul kan? Karena kau tergila-gila padaku. Jawab, Yunan! Jawab! Jangan, Juarsi! Apapun tuduhanmu, kau adalah istriku. Jangan! Juarsi! Aku suamimu! Aku suamimu! Kau akan kubunuh dan akan kubenamkan mayatmu seperti mereka. Juarsi! Sampai kapanpun akan kubalas dendamku padamu. Tuhan Iblis! Kau sudah bunuh Soma dan Ulun. Tapi kau tidak pernah merasa puas. Aku sudah bosan dengan kejalananmu, Tuhan Iblis. Tolong, kau harus membalaskan dendamku. Kenapa mesti aku? Karena kau seorang wanita seperti aku. Hanya itu, karena kau juga sedang mengandung sama seperti aku. Sedang mengandung. Iya, bunuh semua orang yang telah menyakitiku. Semua anak cucu. Iya. Mudah-mudahan Allah tenang di alam baka bawah naungan pohon ini.
Yuk. Aku bonceng ya. Sorry ya. Ningrum. Jangan lupa bukunya. Ya, dah. Hei, hai. Dwi, tunggu aku, Dwi. Trim si aja. Nanti malam jadi ke rumah Mamur. Tidak. Neng Rom cukup belajar di rumah. Kalian sudah berani bohong pada Bapak. Kemarin malam, kalian bilang mau belajar di rumah Tuti. Tapi nyatanya, kalian nonton kan? Soalnya mati lampu, Pak. Alah, nanti malam di rumah Makmur juga mati lampu. Neng Rom, masuk. Permisi, Pak. Masih juga kau berhubungan sama si Jajat, he? Tanya sama ibumu. Keturunan orang macam apa lagi tengik itu? Bapaknya penipu, kakeknya bajingan, tukang perkosa perempuan. Jajat itu kan cuma teman biasa, Pak. Teman biasa. Ya sekarang, tapi lama-lama kau akan kepincut dan tergila-gila. Pemuda macam Jajat itu akan menempuh segala cara untuk memperoleh yang diinginkannya. Tuh kan? Kau dikasih tahu malah ngambek. Kalau bunting baru tahu. Hei, anak manja. Jajat itu keturunan tukang perkosa. Paling-paling yang dia akan jadi buaya juga. Kau tidak percaya? Tanya sama si Amir. Apa yang dilakukan Jajat di alun-alun tiap malam? Sudah, Pak, sudah. Dia sangat ngejelekin orang melulu. Pelacur? Kau dengar itu? Anak semuda itu sudah akrab dengan pelacur. Iya, Ibu. Tuh kan? Tuh kan? Sudah, Pak. Jangan teriak-teriak begitu, malu kan sama tetangga. Selalu. Sudahlah, nak. Jangan terlalu dipikirkan. Yang penting, dekatlah pada Tuhan dengan banyak ibadah dan berdoa. Sembayanglah, nak. Sembayang. Sebab hanya dengan sembayang, kau akan mendapatkan kekuatan batin untuk menangkal pengaruh jahat. Ingat, nak. Tidak ada kekuatan yang dapat menolong kita kecuali atas perkenan Tuhan. Justru saya sedang mulai belajar sembahyang, Pak. Hanya istri saya susah sekali diyakinkan untuk mengerjakan sholat. Pelan-pelan, nak. Itu harus datang dari sini. Terima kasih, Pak. Jangan khawatir. Bapak akan membantu doa dari kejauhan. Baiklah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hana, kau adalah aku. Kau adalah tanganku. Iya. Kau adalah dendamku. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Samiallahu liman hamidah. Allahu akbar. Allah. Lakukan, Hana, lakukan. Cari apa, sayang? Lega rasanya kalau sudah sholat. Kapan kamu mulai sholat, Han? Baiklah, sayang. Suatu saat kita berjamaah ya. Oh ya, kopi saya mana? Di meja kerja.
Jadi juga kamu pergi. Alah, Bapak seperti tidak pernah muda saja. Pak. Sebentar, Bu. Jat, tapi anggapan orang tua Ningrum terhadap bapakmu ini dan orang-orang desa di sini, kamu tahu kan? Sudah, Pak. Sebentar, Bu. Sebentar. Sudah. Selamat malam, Pak. Malam. Oh, Ningrum ada, Pak? Kenapa? Catatan saya di bawah Ningrum. Saya cuma ingin ketemu sebentar, Pak. Dia tidur. Sejak sore dia sudah tidur. Besok pagi saja di sekolah. Udik, kampungan, kolot. Cih, punya anak begitu saja. Masa jam segini dibilang sudah tidur? Bu Agus, dari mana, Bu? Sengaja menunggu kamu. Menunggu saya? Pak Agus? Laki-laki itu lebih mencintai buku-bukunya daripada istrinya. Antar ibu pulang yuk. Ayo. Loh, kok jalan sini, Bu? Tidak apa-apa. Lewat sini juga sama saja. Sampai. Sekarang saatnya kau harus menggantikan dosa kakekmu, Ulun. Hana. Han. Hana, bangun. Hana, bangun. Kenapa saya ditidurkan di sini, Mas? Loh, malah aku yang ingin tahu. Kenapa kau tidur di sini? Entahlah, Mas. Perasaanku makin aneh. Pikiranku semakin kacau. Ayo bangun. Aku juga kesiangan lagi. Terlambat sholat subuh. Rasanya lebih baik kehilangan yang lain daripada kehilangan waktu sholat. Kapan kau akan belajar sembahyang, Han? Kapan-kapan. Hana, sholat itu bisa menenangkan pikiran yang kusut dan menghancurkan niat jahat. Iya. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Iya. Tolong dikit dong.